Bab 2346. Utuh. Ketika mereka mencapai pusaran api, para kultivator fase penilaian yang mengikuti dari belakang bisa merasakan daya hisap yang kuat yang terus-menerus menarik mereka ke arah pusaran. Pusaran ini bahkan bisa mengendalikan kultivator fase penilaian. Para ketua iblis ini baru pertama kali datang ke sini. Raut wajah mereka semua sedikit berubah dan mereka pun memperlambat kecepatan mereka. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, semua orang menjadi berhati-hati. Erikin pun menyipitkan matanya dan berdiri seraya melirik pusaran api yang sudah dikenalnya ini. Tempat yang dia pilih untuk melakukan pertempuran yang menentukan ini adalah tempat ini. Tiba di depan pusaran api, Nicholas Peng kembali menyerahkan posisinya yang sedang mengendalikan kapal terbang. Namun, ketika dia samar-samar melihat lengan baju Erikin, dia melihat belasan pola dewa yang baru saja digambar itu memancarkan cahaya yang redup. Nicholas Peng langsung dengan cepat mengedipkan matanya beberapa kali. Berdasarkan pemahamannya terhadap Erikin, bocah ini pasti ingin menjebak orang. Terlebih lagi yang ingin dia jebak adalah sekelompok kultivator fase penilaian yang hebat ini. Sebelumnya, Erikin menyatukan 3 pola dewa yang kekuatannya cukup untuk membunuh satu kultivator fase penilaian. Namun, begitu selusin pola dewa ini diledakkan dalam nyala api, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nantinya. Namun, Nicholas Peng merasa beruntung karena sekarang dia berada di pihak Erikin dan bukan musuhnya. Oleh karena itu, dia hanya perlu menyaksikan semuanya dan tidak perlu menanggung risiko apapun. Sekelompok orang itu masuk semakin dalam ke dalam pusaran api. Seiring dengan tekanan yang kian meningkat, kapal terbang cahaya ungu pun sudah sedikit tidak dapat bertahan lagi. Erikin pun mengambil kesempatan untuk menyimpan kapal terbang. Lalu dia dan Nicholas Peng pun bergerak dengan satu di depan dan yang satu lagi di belakang. Mereka terlihat sangat kesusahan. Seolah-olah dikarenakan pengaruh daya hisap pusaran api yang sangat kuat ini mereka sangat kesusahan maju ke depan dan kadang-kadang bahkan sedikit terhuyung-huyung. Seolah-olah untuk bertahan hidup, mereka harus berjuang mati-matian. Namun, kenyataannya Erikin diam-diam menguasai segel api suci dan ditambah dengan bantuan Ekaristi Yandi, dia sama sekali tidak merasakan tekanan di pusaran ini. Dikarenakan rantai pola dewa ini juga, Nicholas Peng juga tidak benar-benar terpengaruh dalam pusaran air. Sebelumnya Erikin juga sudah berpesan kepada Nicholas Peng dan memintanya untuk memperhatikan aktingnya agar tidak ketahuan. Hasilnya membuat Erikin merasa kagum dan merasa kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Orang ini tidak hanya pandai dalam hal ini, tetapi juga sangat pandai melebih-lebihkan. Tubuh yang goyah serta rasa sakit yang dia rasakan dan kesulitan saat bergerak ke depan dia tunjukkan seolah-olah dirinya bisa dihisap ke dalam pusaran air kapan saja. Tetua Qiu, sekarang kita sudah berada di posisi yang sangat dalam. Apakah kita masih perlu masuk lebih dalam lagi? Di belakang, para ketua iblis itu juga sedikit bimbang. Semakin mereka masuk ke dalam pusaran api, semakin besar daya hisap dan tekanannya. Sekarang mereka harus berusaha keras untuk melawan tekanan agar dapat memastikan mereka tidak akan kehilangan posisi mereka. Jika mereka melanjutkan, bahaya akan terus meningkat. Selain itu di tempat semacam ini, tidak ada yang berani menggunakan formasi dengan sembarangan. Jika tidak maka akan mempengaruhi pergerakan pusaran dan nyala api akan meledak. Ini sama dengan mencari mati sendiri. Apakah mereka akan terus melanjutkan dan mati bersama Erikin dan yang lainnya? Jangan panik, mereka terbang di depan kita dan tekanan pusaran yang mereka rasakan pasti lebih besar. Jika mereka bisa bertahan dan keadaan mereka baik-baik saja, kita akan baik-baik saja. Pria tua itu mendengus dingin. Bahkan jika kita ingin mundur, kita juga harus memaksa mereka masuk ke dalam celah ruang hampa dan menyaksikan mereka mati di celah ruang hampa itu. Jangan lupa, Nicholas Peng ini tahu rahasia ketua iblis teritori luar.
Kita harus mengerahkan segenap usaha untuk membunuhnya. Ekspresi para ketua iblis itu menjadi murung. Ucapan para ketua iblis ini memang benar, Nicholas Peng telah mengkhianati mereka. Dia harus dimusnahkan untuk memastikan keselamatan mereka. Oleh karena itu, semua ketua iblis itu pun terus bergerak menuju pusat pusaran api. Situasi Eric Kin dan Nicholas Peng yang berada di depan juga tampaknya semakin sulit, seperti perahu yang terus-menerus terombang-ambing oleh angin dan ombak. Semua ketua iblis di belakang berdoa dengan putus asa di dalam hati mereka. Mereka mengutuk agar kedua orang itu segera ditarik ke dalam celah ruang hampa yang berada di pusat pusaran api. Namun, tidak ada yang terjadi pada Eric Kin dan Nicholas Peng. Hasilnya salah satu ketua iblis yang salah memprediksi daya hisap pusaran di depannya, tidak bisa bertahan lagi. Dia menjerit dan langsung terhisap ke kedalaman pusaran. Setelah terhisap dengan cepat oleh pusaran api, maka tidak akan bisa melepaskan diri lagi. Saudara keenam, para ketua iblis yang tersisa pun berteriak. Namun, hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, tubuh ketua iblis itu jatuh ke dalam celah ruang hampa langsung dipotong oleh celah-celah yang jumlahnya sangat banyak itu. Kulit kepala para ketua iblis itu menegang karena ketakutan. Tidak lama kemudian, salah satu ketua iblis tidak sengaja jatuh lagi ke dalamnya. Semua orang berkeringat dingin karena ketakutan. Eric Kin dan Nicholas Peng terlihat seperti akan mati kapan saja, tetapi tubuh mereka hanya terus bergoyang-goyang. Namun, jika Eric Kin dan Nicholas Peng tidak mati, merekalah yang akan mati. Tetua Qiu, kita benar-benar tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Armadillo Leng menyeka dahinya dan langsung berkata. Tadi saat dia tidak menemukan tempat berpijak, dia hampir terhisap ke dalam celah ruang hampa itu. Kultivasi kedua orang ini tidak lebih kuat dari kita dan mereka lebih dekat ke pusat pusaran daripada kita, tetapi mereka tidak kunjung tersedot ke dalam. Mungkin mereka memiliki cara untuk menahan daya hisap ini sehingga membuat mereka bisa terus masuk ke dalam. Di saat mereka belum mati, kemungkinan kita semua sudah mati. Benar, Tuan Qiu, mungkin ada jebakan. Kultivasiku tidak cukup, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Mendengar keluhan para ketua iblis ini, Tetua Qiu pun mengerutkan keningnya dengan erat. Melihat Eric Kin dan Nicholas Peng hampir mati dan selangkah lagi mereka akan berhasil membunuh mereka, Tetua Qiu benar-benar merasa bimbang. Tetua Qiu, sekalipun kita tidak mengejar mereka, kita bisa menunggu di pusaran api ini. Begitu Nicholas Peng keluar, kita bisa membunuhnya, kata Armadillo Leng lagi. Baiklah. Kalau begitu, kita mundur dulu untuk sementara. Tetua Qiu juga menghela nafas. Segerombolan ketua iblis itu perlahan-lahan melambat dan berencana untuk mundur. Mau pergi? Mana boleh. Eric Kin mengerutkan keningnya. Selama mereka terbang ke dalam pusaran api ini, dengan bantuan pelindungan dari nyala api dan tekanan, Eric Kin telah diam-diam menyembunyikan pola dewa yang dia gambarkan di pusaran. Namun, di tempat di mana iblis-iblis itu mundur masih agak jauh dari tempat penyergapan sempurna yang diharapkan Eric Kin. Meskipun jaraknya hanya belasan meter dan tidak akan terlalu mempengaruhi keseluruhan rencana, tetapi bagaimanapun juga, ada sedikit perbedaan dengan rencana yang telah Eric Kin siapkan untuk membunuh mereka semua. Dikarenakan para ketua iblis ini begitu kompak, dia harus mengantarkan mereka ke akhirat bersama-sama. Dengan begitu, sekelompok ketua iblis ini akan tetap utuh. Nicholas Peng, apakah kamu berani melakukan hal yang aku katakan sebelumnya? Eric Kin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Hah? Hal apa? Nicholas Peng terkejut. Dia telah menantikan kapan Eric Kin akan bertindak, tetapi sekarang ketika ketua iblis ini akan mundur, Eric Kin malah mengirimkan transmisi suara kepadanya. Berpura-pura terlempar ke pusaran api untuk memberikan mereka sedikit harapan. Kata Eric Kin, apakah masih sedikit jauh dari lokasi penyergapanmu?
Nicholas Peng juga langsung mengerti. Jika aku terlempar ke pusaran api, bisakah kamu menjaga keseimbanganmu? Mereka berdua terhubung oleh rantai pola dewa. Jika dia terlempar dan Erikin tidak bisa mengendalikan tubuhnya, maka mereka yang tadinya hanya berpura-pura mati akan benar-benar mati. Kamu tenang saja. Kalau begitu aku akan melakukannya. Nicholas Peng tahu situasinya mendesak, jadi dia pun tidak mengulur-ulur waktu lagi. Detik berikutnya, kakinya tidak berpijak dan tubuhnya bergoyang, lalu dia mengeluarkan suara erangan dan langsung terhisap ke dalam pusaran api. Kali ini Nicholas Peng tidak bersandiwara dan dia benar-benar mengorbankan dirinya. Jadi kejadian ini benar-benar tampak seperti Nicholas Peng tidak bisa bertahan lagi. Erikin diam-diam mengangguk. Meskipun Nicholas Peng ini tidak dapat diprediksi, tetapi saat mereka sedang bekerja sama, dia memang orang yang dapat dipercaya. Bersambung.